Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid kita ini untuk melanjutkan kajian rutin kita pada malam Rabu. Kemudian tidak lupa pula salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa balighu anni walau ayat, yaitu sampaikanlah walau satu ayat. Dan memang pada malam hari ini betul-betul kami hanya akan membahas satu ayat, karena keterbatasan kami dalam terus terang dalam pengkajian agama Islam ini. Di antara sekian banyak ilmu-ilmu dalam Islam, terus terang kami tertarik mengkaji dua ilmu. Ini juga mungkin merupakan hobi, ya. Mungkin merupakan hobi dari kami yang menyukai dari dua keilmuan ini. Yang pertama yaitu ilmu tasawuf. Kami sangat menikmati ilmu tasawuf. Dan yang kedua yaitu ilmu perbandingan agama atau ilmu perbandingan teori-teori agama. Dan inilah yang kedua yang akan kami bahas secara singkat pada malam hari ini. Adapun sebelum kami masuk ke pembahasan, sedikit dulu kami ingin menyampaikan mengapa kami tertarik dengan ilmu tasawuf. Ya, karena terus terang kami sangat menyukai puisi. Itu kata-kata yang kata-kata hikmah, kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan, apalagi yang berkaitan dengan agama. Ya, jadi itu yang membuat kami sangat tertarik dengan ilmu tasawuf, karena tasawuf itu berisi dengan kata-kata yang indah, kata-kata indah tentang Allah, kata-kata indah tentang Islam dan lain sebagainya. Ada beberapa kami ingin membagi sedikit kata-kata indah dari tasawuf yang kebetulan juga ini di salah satu puisi yang ditulis oleh salah satu idola kami, yaitu Jalaluddin Rumi. Kebetulan kami mengidolakan Jalaluddin Rumi. Hampir semua puisinya itu kami telah baca, dan sangat menarik saya kira untuk kita memperhatikan puisi-puisi daripada Jalaluddin Rumi. Kami ambil satu contoh puisi yang menurut kami sangat menyentuh, menurut kami sangat menarik. Puisi ini berjudul 6 Jalan Hidup Sufi.
Jadi ada 6 jalan hidup sufi. Yang pertama yaitu dalam hal tolong menolong, jadilah engkau seperti sungai. Maksudnya itu biarkanlah pertolongan itu mengalir tak henti-hentinya tanpa mengharap kembali. Jadi artinya ketika kita menolong orang sama seperti aliran sungai. Aliran sungai itu hanya satu arah, tidak ada sungai yang kembali menjadi dua arah. Jadi di sini Rumi mencoba bahwa kalau kita menolong orang, tolonglah seperti aliran sungai. Tidak ada mengharap arus balik, begitu, arah kembali. Jadi saya kira ini sangat bagus sekali. Kemudian di bait yang selanjutnya, dalam hal kasih sayang, jadilah engkau seperti matahari. Ya, maksudnya itu matahari memberikan kehangatan bagi siapapun tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan lain-lain. Jadi dalam memberikan kasih sayang, kita sebaiknya menjadi seperti matahari. Kita tidak membeda-bedakan siapapun dalam kita memberikan kasih sayang. Kemudian dalam hal menutup aib atau kejelekan, jadilah seperti malam. Dalam hal menutup aib orang lain atau kejelekan orang lain, jadilah seperti malam. Maksudnya itu ketika kita menutupi aib orang lain, betul kita tutup segelap-gelapnya seperti malam. Jadi tidak ada celah untuk membuka aib orang lain. Tidak ada celah cahaya sedikit pun ketika malam tiba. Jadi tutup rapat-rapat seperti malam. Jadi tutup rapat-rapat tanpa pernah membocorkannya seperti malam. Kemudian dalam hal kemarahan, jadilah seperti orang mati. Jadi maksudnya di sini apabila kita dalam keadaan marah, kita harus menahan diri untuk tidak melakukan apapun yang dapat merusak. Jadi dalam hal kemarahan, jadilah seperti orang mati. Jadi berupaya semaksimal mungkin menahan kemarahan kita supaya tidak berakibat buruk bagi kita nantinya. Dan juga saya kira dalam Islam kita disunnahkan untuk berwudu ketika kita tidak bisa menahan marah. Kemudian ketika kita masih tidak bisa, kita disunnahkan sebelumnya kita disunnahkan untuk tidur. Apabila kita berdiri, kita disunnahkan untuk duduk. Apabila kita duduk masih marah, kita disunnahkan untuk berbaring. Apabila kita berbaring tapi masih marah, kita disunnahkan untuk berwudu. Kemudian apabila kita berwudu dan masih ada kemarahan, kita disunnahkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Jadi dalam hal kemarahan, jadilah seperti orang mati. Maksudnya semaksimal mungkin kita tidak meluapkan kemarahan kita. Kemudian dalam hal kerendahan hati, jadilah seperti bumi. Jadi maksudnya kita selalu menempatkan diri kita di bawah orang lain. Jadi jangan pernah terlintas ada rasa sombong. Jangan pernah terlintas ada rasa bahwa kita lebih baik dari orang lain. Jadilah seperti bumi. Bagaimana bumi rendahnya? Artinya tetap selalu meletakkan orang lain di atas kita. Selalu melihat kebaikan-kebaikan orang lain dibanding daripada kebaikan-kebaikan kita. Jadi memang ajaran sufi ini sangat mengutamakan kerendahan hati. Ada juga saya tambahkan sedikit, ada kata-kata sufi juga mengatakan, saya kurang bisa menyampaikan secara terstruktur, saya hanya sedikit menyampaikan maknanya, bahwasanya jangan pernah anggap diri kita itu di atas orang lain. Jangan pernah anggap diri kita itu di atas orang lain. Jadi kita dalam tasawuf itu kita dianjurkan selalu merasa bahwa diri kita itu di bawah orang lain. Selalu merasa diri kita di bawah orang lain. Selalu melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Tetapi
kalau kita tidak mampu, masih ada kesombongan dalam diri kita, minimal kita menganggap orang lain itu setara dengan kita. Maksudnya dia baik, kita juga baik. Dia benar, kita juga kita benar, dia juga benar. Jangan pernah menganggap bahwa kita benar, dia salah. Jadi minimal sejajar dengan kita. Jangan pernah menganggap orang lain itu di bawah kita, begitu. Dan yang paling tinggi sebenarnya selalu meletakkan itu orang lain di atas kita. Selalu melihat kelebihan-kelebihan orang lain dibanding kelebihan-kelebihan kita. Meskipun ini sulit untuk dikerjakan kadang-kadang, ya. Kemudian terakhir, dalam hal toleransi, jadilah seperti laut.